Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini, Ananda? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini berjumpa lagi dengan Bu Mei pada pembelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar mengenai hubungan antar garis. Disimak ya video pembelajaran berikut ini. Hari ini kita akan belajar mengenai hubungan antar garis. Hari ini kita akan belajar mengenai pengertian garis, jenis-jenis garis, dan hubungan antar garis. Yang pertama, kita terlebih dahulu belajar mengenai pengertian garis. Garis adalah kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Jadi garis terbentuk dari kumpulan titik-titik. Nah, di sini Bu Mei membuat suatu gambaran titik-titik yang jaraknya masih agak jauh. Lalu Bu Mei buat lagi ilustrasi berupa titik-titik yang beraturan dengan jarak yang lebih dekat. Kemudian Bu Mei buat lagi titik-titik yang jaraknya semakin rapat. Maka dari titik-titik yang beraturan tersebut tersusunlah garis atau terbentuklah garis. Jadi garis adalah kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Setelah belajar mengenai pengertian garis, coba kita belajar mengenai jenis-jenis garis. Yang pertama, garis lurus. Nah, di sini Bu Mei memiliki gambar garis lurus. Garis lurus adalah ruas garis yang kedua ujungnya dapat diperpanjang tanpa batas. Nah, di sini ada tanda panah ke B dan tanda panah ke A. Artinya, garis ini masih bisa diperpanjang sejauh B, kemudian diperpanjang sejauh A. Lalu, selanjutnya yaitu ada sinar garis. Sinar garis adalah ruas garis yang salah satu ujungnya dapat diperpanjang tanpa batas. Nah, di sini Bu Mei mempunyai sinar garis. Bedakan G antara sinar garis dan garis lurus. Garis lurus panahnya ada dua dan bisa diperpanjang tanpa batas. Kalau sinar garis hanya satu bagian saja atau satu ujungnya saja yang dapat diperpanjang. Kemudian yang ketiga ada ruas garis atau segmen garis. Adalah garis yang dibatasi dua titik di kedua ujungnya. Seperti ini, artinya ruas garis ini tidak bisa diperpanjang. Tidak bisa diperpanjang sejauh A atau sejauh B. Lalu jenis-jenis garis selanjutnya ada garis horizontal, yaitu adalah garis yang mendatar. Nah, lihat, ini namanya garis horizontal, arahnya mendatar. Kemudian ada garis vertikal, adalah garis yang tegak. Nah, ini dia adalah garis vertikal. Bedakan J antara arah dari garis horizontal dan garis vertikal. Garis horizontal arahnya mendatar, sedangkan garis vertikal arahnya atas, bawah, atau tegak. Selanjutnya kita akan belajar mengenai hubungan antar garis. Yang pertama adalah garis sejajar. Nah, garis sejajar itu apabila ada maksud Bu Mei ada dua buah garis yang apabila diperpanjang terus tidak akan berpotongan. Nah, di sini Bu Mei mempunyai ilustrasi. Ada garis sejajar, lihat. Ini apa, gambar apa? Rel kereta. Lalu apabila Bu Mei ubah menjadi satu pasang garis, maka seperti ini. Garisnya sejajar. Apabila Bu Guru akan perpanjang sejauh tak terhingga atau jaraknya semakin panjang, begitu juga dengan sisi lainnya diperpanjang tak terbatas, maka garis tersebut tidak akan berpotongan. Karena apa? Dua garis ini sejajar. Misal Bu Mei namai garis tersebut adalah garis M dan garis yang kedua adalah garis N. Maka untuk menuliskan simbol garis sejajar bisa ditulis garis sejajar M sejajar N. Ini garis miring 2 ini mengartikan bahwa garis M sejajar dengan N. Lihat bahwa pada ilustrasi ini relnya tidak berpotongan. Rel yang berwarna coklat kehitaman ini adalah contoh garis sejajar. Begitu juga dengan rel yang kedua ini, di mana tidak berpotongan di satu titik. Jadi garis sejajar adalah apabila ada dua buah garis atau lebih diperpanjang sejauh tak terbatas, maka tidak akan berpotongan di suatu titik. Selanjutnya adalah
garis yang berpotongan. Tadi ada garis sejajar, kemudian garis berpotongan. Nah, di sini Bu Guru memiliki gambaran. Gambar apa ini? Ya, ini adalah gambar kincir angin. Lihat, Bu Mei ilustrasikan atau mengubah gambar kincir angin ini menjadi garis yang berpotongan. Nah, Bu Mei misalkan gambar kincir angin ini berubah menjadi dua garis yang berpotongan. Misal Bu Mei misalkan garis pertama adalah garis P dan garis kedua adalah Q. Maka ini dinamakan bukan garis yang sejajar. Karena kenapa? Karena berpotongan. Berpotongan di titik apa? Di titik O. Ada perpotongannya. Berpotongan di titik O. Maka kedua garis ini disebut garis P memotong garis Q di O. Artinya garis P berpotongan dengan garis Q. Di mana titik potongnya adalah di mana? Di titik O. Oke? Bu Mei ulangi, jadi garis berpotongan adalah apabila dua garis sembarang yang berpotongan di satu titik. Kemudian garis tegak lurus. Nah, di sini Bu Guru memiliki ilustrasi suatu jendela. Nah, jendela Bu Mei membuat gambar seperti ini. Jendelanya Bu Mei ambil bagian tengah ini, maka Bu Mei garis seperti ilustrasi yang ada pada layar kalian. Maka jendela ini merupakan garis yang tegak lurus karena apa? Berpotongan di satu titik dan membentuk sudut siku-siku. Sudut siku-siku apa? 90 derajat. Tegak lurus artinya sudutnya adalah 90 derajat. Maka garis A berpotongan tegak lurus dengan garis B. Ini simbolnya tegak lurus seperti tanda T terbalik. Maka disebut bahwa garis A berpotongan tegak lurus dengan garis B. Dengan sudutnya berapa kalau siku-siku? 90 derajat. Kemudian yang keempat, garis berhimpit. Nah, kita perhatikan dulu. Di sini ada jarum jam di mana jarum panjangnya mengarah ke angka 12 dan jarum pendeknya mengarah ke 12. Berhimpit karena terdapat dua garis yang menuju arah yang sama dan saling tumpang tindih. Lihat, ini kedua garisnya saling tumpang tindih. Artinya garis tersebut berhimpit dan memiliki titik potong di setiap garisnya. Ini adalah titik potongnya di setiap garisnya, J. Maka dapat dikatakan bahwa garis A dan garis B adalah saling berhimpit. Contoh soal. Nah, di sini Bu Guru akan memberikan suatu contoh soal. Tentukan pasangan garis yang sejajar dari gambar berikut. Ini adalah gambarnya. Nah, Bu Guru memiliki beberapa garis. Kita akan menentukan gambar pasangan garis yang sejajar. Pertama, pasangan garis yang sejajar. A sejajar B. Kita lihat. A arahnya sama dan B juga arahnya sama. Saling lurus, tidak saling bengkok atau miring. Artinya bahwa garis A sejajar garis B. Kemudian mana lagi? Garis A sejajar juga dengan garis C. Lalu garis B juga sejajar dengan C, atau bisa disebut garis B sejajar juga dengan A. Lalu garis yang lainnya, garis K sejajar dengan L. Lalu garis K sejajar dengan M dan garis L sejajar dengan M. Kemudian contoh yang kedua, masih dengan gambar yang sama tapi dengan soal yang berbeda, di mana soalnya adalah tentukan pasangan garis yang berpotongan. Lihat berpotongan apa? Ada titik potong. Kita lihat pasangan garis berpotongan siapa saja? A berpotongan dengan K. Garis A berpotongan dengan garis K di satu titik. Kemudian garis A juga berpotongan dengan garis L. Lihat arahnya ini adalah horizontal, sedangkan garis L adalah vertikal, sehingga dikatakan berpotongan, bukan sejajar, dan berpotongan di satu titik. Lalu garis A juga berpotongan dengan garis M. Nah, begitu juga nanti dengan garis B akan berpotongan dengan ketiga garis, yaitu garis K, L, dan M.
Nah, nanti sebagai latihan coba sebutkan pasangan garis yang berpotongan lainnya, sama seperti yang sudah Bu Mei sebutkan tadi. Nah, contoh selanjutnya, contoh yang ketiga. Di sini Bu Guru memiliki suatu bangun, yaitu bangun balok. Kita akan belajar menentukan garis yang sejajar dengan garis AB. Sekarang kita lihat dulu garis AB-nya yang mana. Ya, garis AB berada pada bagian bawah pada sisi depan. Kemudian kita akan mencari garis yang sejajar dengan AB. Garis yang sejajar dengan AB yaitu yang mana? AB sejajar dengan DC. Karena kenapa? Tidak bertemu atau tidak berpotongan pada suatu titik. Jadi dikatakan AB sejajar dengan DC. Apabila DC ini Bu Mei perpanjang sejauh tak terbatas, begitu juga dengan garis AB diperpanjang, maka tidak akan berpotongan, sehingga AB sejajar DC. Lalu mana lagi? AB sejajar EF. AB, garis yang di depan ini, sejajar dengan garis EF yang berada di atas pada sisi depan. Lihat bahwa kedua garis tersebut juga tidak berpotongan. Lalu AB juga sejajar dengan HG. Walaupun HG di belakang, tapi garis AB masih satu bidang, yaitu bidang apa? AB GH. Jadi AB sejajar dengan garis HG atau GH. Yang kedua, kita akan belajar menentukan garis yang berpotongan dengan AD. Kita lihat garis AD adalah garis AD berada pada bagian bawah samping. Kita akan mencari tahu garis yang berpotongan dengan AD. Yang pertama, AD berpotongan dengan DH. Garis AD berpotongan dengan DH. Berpotongannya di mana? Di titik D. Ya, karena bertemu di satu titik, di titik D. Kemudian AD juga berpotongan dengan AE. Garis AD berpotongan dengan garis AE. Berpotongannya di titik apa? Di titik A. Kemudian yang ketiga, AD juga berpotongan dengan AB. Garis AD berpotongan dengan garis AB di titik apa? Di titik A. Dan yang terakhir, AD berpotongan dengan DC. AD berpotongan juga dengan garis DC, berpotongan di titik apa? Di titik D. Jadi, jika ingin menentukan garis yang berpotongan, kita lihat titik-titik yang berpotongan dengan titik A dan titik D jika yang ditanya adalah berpotongan dengan garis AD. Nah, agar kalian lebih memahami materi tentang hubungan antar garis, coba kerjakan evaluasi portofolio matematika halaman 32 sampai 34. Sekian pembelajaran dari Bu Mei. Bu Mei tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.